Jumpa lagi dengan saya, Bu Prasnita. Nah, untuk hari ini, Ibu akan membahas tentang kaidah pencacahan. Oke, kita langsung saja ke materi kita hari ini. Pertama, apa itu kaidah pencacahan? Nah, kaidah pencacahan adalah suatu cara atau metode untuk menghitung atau mencacah banyaknya anggota suatu kejadian dari suatu peristiwa atau kegiatan. Nah, kaidah pencacahan ini ada 4. Yang pertama itu ada aturan penjumlahan, yang kedua ada aturan perkalian, yang ketiga permutasi, dan yang keempat itu kombinasi. Pertama, kita akan membahas tentang aturan penjumlahan. Secara umum, kaidah penjumlahan dijelaskan sebagai berikut. Diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin, dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jika salah satu dari kejadian tersebut harus terjadi, banyak hasil yang mungkin adalah M tambah N. Nah, di sini Ibu sudah beri garis bawah, jadi di sini kata kuncinya itu adalah salah satu dari kejadian tersebut harus terjadi. Nah, untuk contoh, Andi mempunyai 5 kemeja dan 4 kaos. Pada saat akan bepergian, Andi memakai salah satu dari kemeja atau kaos yang dimilikinya. Ada berapa pilihan kemeja atau kaos yang dapat dipakai Andi? Oke, permasalahan di atas dapat diselesaikan sebagai berikut. Nah, pertama kita lihat banyak kemeja yang dimiliki Andi ada 5. Jadi, ia dapat memilih salah satu dari 5 kemeja tersebut. Berarti nanti ada 5 pilihan, ya. Kemudian banyak kaos yang dimiliki Andi ada 4. Maka, ia dapat memilih salah satu dari 4 kaos tersebut. Jadi di sini pemilihan kaos ada 4. Nah, oleh karena Andi dapat memakai salah satu dari kemeja atau kaosnya, maka banyak pilihan yang dimiliki Andi adalah, nah karena di sini harus digunakan salah satunya, maka pilihannya adalah, ini tinggal kita jumlahkan. 5 tambah 4, hasilnya adalah 9. Jadi, Andi memiliki 9 pilihan untuk menggunakan kemeja atau kaos. Yang kedua, ada aturan perkalian. Nah, secara umum, aturan perkalian dijelaskan sebagai berikut. Diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin, dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jika kedua dari kejadian tersebut harus terjadi, banyak hasil yang mungkin adalah M kali N. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah kedua dari kejadian tersebut harus terjadi. Jadi, kedua kejadian harus terjadi. Nah, contoh. Budi mempunyai 5 kemeja dan 4 celana. Pada saat akan bepergian, Budi memakai salah satu dari kemeja dan celana yang dimilikinya. Ada berapa pilihan kemeja dan celana yang dapat dipakai Budi? Oke, permasalahan di atas dapat diselesaikan sebagai berikut. Di sini banyak kemeja yang dimiliki Budi ada 5. Maka ia dapat memilih salah satu dari 5 kemeja tersebut. Banyak celana yang dimiliki Budi ada 4. Maka ia dapat memilih salah satu dari 4 celana tersebut. Nah, oleh karena Budi harus memakai keduanya, jadi di sini ada harus memakai. Jadi di sini harus memakai kemeja dan celana. Nah, yaitu banyak pilihan yang dimiliki Budi. Nah, karena harus berarti di sini kita gunakan aturan perkalian, yaitu 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi kesimpulannya, pilihan kemeja dan celana yang dapat dipakai Budi ada 20 pilihan. Nah, selain menggunakan aturan perkalian dan penjumlahan, kita juga dapat menggunakan diagram pohon dan tabel. Nah, kita langsung ke contoh. 2 orang siswa akan dipilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS dari 4 orang calon terbaik. Nama-nama calon tersebut, Vidi, Derby, Arumi, dan Gita. Ada berapa susunan ketua dan wakil ketua OSIS yang harus dipertimbangkan? Nah, misalkan kita gunakan penyelesaian pertama itu dengan diagram pohon. Nah, pertama, posisi ketua, karena tadi kan ada 4 orang, jadi ketua ada 4 pilihan, yaitu Vidi, Derby, Arumi, dan Gita.
Nah, kemudian di posisi wakil ketua, nah semisalnya ini, awalnya Vidi sudah menempati posisi kedua. Jadi pada posisi wakil ketua, nah nama Vidi kan tidak mungkin kan Vidi menjadi ketua dan wakil sekaligus. Nah, jadi untuk posisi di wakil ketua berarti selain Vidi, yaitu Derby, Arumi, dan Gita. Begitu pula untuk Derby. Nah, kalau ketuanya Derby, bisa saja wakilnya Vidi, Arumi, atau Gita. Nah, gini seterusnya ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita tentukan pasangannya. Berarti, nah, pasangan yang pertama itu ada pasangan Vidi dan Derby. Kemudian ada pasangan Vidi Arumi, ada pasangan Vidi Gita, dan seterusnya ya. Tinggal kalian pasangkan saja. Nah, jadi di sini kesimpulannya, jumlah pasangan yang terbentuk itu adalah 12 pasangan. Penyelesaian kedua, kita dapat menggunakan tabel. Nah, ini bentuk tabel. Nah, karena posisinya ada 4 orang, misalnya kedua kita tulis Vidi, Derby, Arumi, Gita, atau disingkat ya. Kemudian wakilnya ada Vidi, Derby, Arumi, Gita juga. Nah, di sini, berarti di sini Vidi ketemu dengan Vidi kan nggak mungkin. Vidi ketemu dengan Vidi, ketua sekaligus jadi wakil, nggak mungkin. Berarti kita coret aja. Kemudian posisi di sini, berarti Vidi bertemu dengan Derby. Jadi posisinya adalah Vidi Derby, kemudian di sini ada Vidi Arumi, di sini Vidi dan Gita, dan seterusnya ya. Nah, jadi dari tabel ini dapat kita lihat di sini banyaknya pasangan ini ada 12 pasang juga. Jadi kalian boleh menggunakan diagram pohon atau tabel. Atau bisa juga kalian gunakan aturan pengisian tempat seperti ini. Nah, pertama mari kita coba untuk memilih tiap-tiap jabatan. Nah, pertama jabatan untuk ketua OSIS. Nah, untuk jabatan ketua dapat dipilih dari keempat kandidat yang ditunjuk, yakni Vidi, Derby, Arumi, dan Gita. Sehingga untuk posisi kedua dapat dipilih dengan 4 cara. Nah, kemudian pada jabatan wakil ketua OSIS, karena posisi ketua sudah terisi oleh satu kandidat, maka posisi wakil ketua hanya dapat dipilih dari 3 kandidat yang tersisa. Nah, jadi dari uraian di atas, banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih ketua dan wakil ketua OSIS adalah, nah, ini kita buat ya, untuk biar gampang, kita buat kolom seperti ini. Pertama, untuk posisi ketua itu ada 4 cara. Selanjutnya, untuk posisi wakil ketua itu ada 3 cara. Jadi ini tinggal kalian kalikan. Jadi banyak cara memilih ketua dan wakil ketua OSIS adalah 4 kali 3 sama dengan 12 cara. Nah, jadi kalian bisa gunakan diagram pohon, atau bentuk tabel, atau bisa juga gunakan penyelesaian seperti ini, yaitu aturan pengisian tempat ini. Oke, next, sekarang kita lanjut. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, ada hal yang mesti kita perhatikan, yaitu faktorial. Hasil kali bilangan asli 1, 2, 3, sampai ke N. Nah, ini dapat ditulis, nah ini ya, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali sampai ke N, itu dapat ditulis N faktorial. Nah, atau N faktorial ini sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali sampai ke N. Nah, atau secara rumusnya seperti ini, dibalik ya, misalnya N berarti kalikan dengan N-1, kalikan dengan N-2, sampai dia kembali ke 1. Nah, ini dibaca N faktorial ya, berarti tanda seru ini adalah simbol dari faktorial. Nah, kemudian khusus untuk 0 faktorial itu hasilnya adalah 1. Nah, untuk lebih jelas kita permutasi. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda, di mana R kurang dari atau sama dengan N, adalah banyaknya susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur berbeda dengan memperhatikan urutan. Nah, permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda dinotasikan dengan P, NR di atas N-nya, R yang di bawahnya, kemudian atau NPR, dan dirumuskan dengan NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R, kemudian difaktorialkan. Nah, di sini Ibu garis bawahi untuk permutasi itu adalah memperhatikan urutan. Oke, untuk contoh, banyak cara menyusun pengurus yang terdiri dari ketua
sekretaris dan bendahara yang diambil dari 5 orang calon adalah. Nah, di sini pertama kita lihat dulu banyaknya calon pengurus. Ini ada 5, berarti di sini N adalah 5. Kemudian banyak pengurus yang akan dipilih. Nah, di sini ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti ada banyak pengurusnya itu adalah 3. Atau kita buat R sama dengan 3. Nah, di sini kenapa kita gunakan permutasi? Karena antara ketua, sekretaris, dan bendahara ini kedudukannya berbeda atau urutannya berbeda. Jadi di sini karena memperhatikan urutan, kita gunakan permutasi. Nah, tinggal kita ganti ke rumus permutasi, ganti N dengan 5 dan R dengan 3. Di sini 5P3 sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 3, kemudian difaktorialkan. Di sini 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, 5 faktorial ini sama artinya dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau 2 faktorial ini sama artinya dengan 2 kali 1. Nah, ini bisa kita buat sampai 2 faktorial saja, karena pada penyebutnya itu kan ada 2 faktorial nih. Nah, jadi ini nanti kita bisa coret nih. Oke, karena 2 faktorial di sini kan sama artinya adalah 2 kali 1, jadi kita bisa sederhanakan. Jadi kita tinggal hitung 5 kali 4 kali 3. Jadi nilainya adalah 60 cara. Berarti ada banyaknya cara menyusun pengurus, itu ada 60 cara. Kemudian ada juga namanya permutasi dengan unsur yang sama. Nah, di sini misalkan dari N unsur terdapat K1, K2, K3, sampai K ke N. Nah, banyaknya permutasi dari N unsur tersebut adalah P sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial kali K2 faktorial kali K3 faktorial sampai K ke N faktorial. Selain itu, ada juga permutasi siklis. Nah, misalkan dari N unsur yang berbeda yang tersusun melingkar. Banyak permutasi siklis dari N unsur tersebut dinyatakan P siklis sama dengan N dikurangi 1 kemudian difaktorialkan. Nah, untuk lebih jelas kita langsung ke contoh. Oke, pertama kita akan bahas contoh untuk permutasi unsur yang sama. Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata kognitivistik? Oke, pertama kita perhatikan dulu. Nah, pada kata kognitivistik itu terdapat 13 unsur. Nah, dari tersedia 13 unsur ini terdiri dari huruf K, O, G, N, I, T, I, V, I, S, T, I, dan K. Nah, dari 13 unsur ini, nah ini memuat kita perhatikan. Nah, kita bisa lihat dulu huruf-huruf yang sama. Nah, misalnya di sini saya mulai dari jumlah huruf terbanyak ya. Sebenarnya sih bebas aja. Kalian kalau mulai dari huruf K boleh. Nah, sini saya lihat huruf yang paling banyak itu ada huruf I. Nah, I ini jumlahnya itu ada 4. Jadi di sini 4 huruf I yang sama. Nah, selain huruf I itu ada juga huruf K. Nah, K ini ada 2, berarti 2 huruf K yang sama. Kemudian lanjut T. Berarti di sini ada 2 huruf T yang sama. Dan sisanya di sini ada O, G, N, V, dan S. Ini masing-masing ada 1 huruf. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Nah, kalau kalian mau hitung manual, pakai diagram pohon itu bisa, tapi itu banyak ya nanti hasilnya. Nah, lebih baik kalau untuk soal seperti ini, kita hitung pakai permutasi unsur yang sama. Nah, kita cari dulu, lihat huruf-huruf yang sama. Nah, kemudian kita hitung. Berarti di sini menjadi banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata kognitivistik adalah sebagai berikut. Di sini kita buat. Nah, N faktorial ini kan tadi terdiri dari kata kognitivistik ini terdiri dari 13 huruf, berarti N-nya 13. Kemudian kita ganti K ini dengan unsur-unsur yang sama. Berarti huruf I itu ada 4, nah berarti 4 faktorial. Kemudian huruf K-nya tadi ada 2, berarti 2 faktorial. Kemudian T-nya ada 2, kalikan dengan 2 faktorial. Dan untuk huruf-huruf yang lain itu ada 1, kita bisa tulis sekali aja ya. Itu 1 faktorial. Nah, tinggal kita jabarkan.
Nah, 13 faktorial ini sama dengan 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nah, kenapa saya stop sampai 4 faktorial? Karena pada penyebut di sini faktorial terbesarnya itu 4, berarti kita bisa stop sampai 4 aja. Jadi nanti ini tinggal kita sederhanakan aja. Jadi untuk yang lainnya, ini misalnya 2 faktorial, bisa kita jabarkan. 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1, ini juga sama. 2 kali 1, ini kemudian kalikan dengan 1. Tinggal ini dikali, tinggal kalian kalikan ya. Kemudian bagi dengan ini, bagi dengan 4. Dan nanti kalian dapat hasilnya itu adalah 64.864.800 cara untuk menyusun huruf dari kata kognitivistik. Nah, selanjutnya kita lanjut ke contoh untuk permutasi siklis. Nah, Benny, Edo, dan Lina berencana makan bersama di sebuah restoran. Setelah memesan tempat, pramusaji menyiapkan sebuah meja bundar buat mereka. Selang beberapa waktu, Siti datang bergabung dengan mereka. Berapa banyak cara keempat orang tersebut duduk mengelilingi meja bundar tersebut? Nah, kalau kita bayangkan secara manual, posisi duduk yang mungkin itu bisa saja seperti ini ya. Nah, misalnya sini Benny, di sebelah sini Edo, bisa saja sini Lina, bisa saja sini Siti, atau Benny, bisa saja Edo, bisa saja Siti, bisa saja Lina, dan seterusnya. Kalian bisa bayangkan ini. Nah, untuk lebih mudah, agar kalian tidak membayangkan posisi duduk mereka, nah kita bisa hitung dengan permutasi siklis. Nah, di sini kita lihat, nah, banyaknya orang pada soal ini, di sini kan ada Benny, Edo, Lina, dan juga ada Siti ya, berarti ada 4. Tinggal kita masukkan ke rumusnya, 4 kurang 1, 4 kurang 1 ini sama dengan 3 faktorial, berarti 3 faktorial ini adalah 3 kali 2 kali 1. Jadi hasilnya adalah 6, nah sama ya. Jadi kesimpulannya, banyak cara keempat orang tersebut duduk mengelilingi meja bundar adalah dengan 6 cara. Sekarang kita lanjut ke kombinasi. Kombinasi K unsur dari N unsur biasanya ditulis CNK. Nah, di sini ya, ditulis NCK, ini sama ya. Kemudian banyak kombinasi K unsur dari N unsur yang tersedia tanpa memperhatikan urutan. Nah, kalau tadi sebelumnya pada permutasi itu memperhatikan urutan. Nah, kalau yang ini tanpa memperhatikan urutan susunannya. Dan dapat ditentukan dengan, nah kombinasi sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi K faktorial, kemudian kalikan dengan K faktorial. Dengan N lebih dari sama dengan K, kemudian N dan K merupakan bilangan asli. Nah, contoh soalnya, pada suatu pusat pelatihan atlet bulu tangkis, terdapat 3 atlet perempuan dan 4 atlet laki-laki yang sudah memiliki kemampuan yang sama. Untuk suatu pertandingan akbar, tim pelatih ingin membentuk satu pasangan ganda campuran. Berapa banyak pasangan yang dapat dipilih oleh tim pelatih? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita lihat dulu yang diketahui. Dan di sini diketahui ada 3 atlet perempuan dan 4 laki-laki. Dan akan dibentuk pasangan ganda. Nah, jadi kalau pasangan ganda itu kan berarti ada 1 wanita dan 1 laki-laki. Untuk memilih pasangan ganda campuran, nah berarti kita memilih 1 atlet wanita dari 3 atlet wanita dan 1 atlet laki-laki dari 4 atlet laki-laki. Nah, ini selanjutnya kita dapat gunakan teknik kombinasi. Nah, kenapa kita gunakan kombinasi bukan gunakan permutasi? Karena pada pasangan ini tidak memperhatikan urutannya atau tidak memperhatikan kedudukannya. Nah, jadi ini atletnya ini sama setara kedudukannya. Beda dengan yang pada permutasi. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan antara urutan yang 1 dengan urutan yang 2 itu beda artinya ya. Sekarang kita tinggal hitung aja pakai kombinasi. Nah, ini untuk teknik kombinasinya. Nah, di sini kenapa saya tulis 3C1, berarti ini artinya adalah dari 3 atlet wanita, ini akan dipilih 1. Berarti kita buat 3C1, kemudian 4C1 adalah dari 4 atlet laki-laki akan dipilih 1. Nah, kemudian kita masukkan rumus kombinasi, berarti kalau 3C1, ini yang jadi N-nya adalah 3, berarti kita buat 3 faktorial, kemudian dibagi ini 3 dikurangi dengan 1, berarti 3 kurang 1 faktorial kalikan dengan yang ini.
kalikan dengan 1. Kemudian ini juga sama, N-nya 4, berarti 4 faktorial. Kemudian 4 kurangi 1, kemudian ini kita lihat kalikan dengan 1. Nah, kemudian dijabarkan, berarti 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial, kemudian dikalikan dengan 4 faktorial dibagi 3 faktorial kali 1 faktorial. Nah, selanjutnya kita jabarkan 3 faktorial ini jadi sampai 3 kali 2 faktorial. Kenapa sampai 2 faktorial? Karena pada penyebutnya ada 2 faktorial, jadi nanti kita bisa sederhanakan. Kemudian ini 1 faktorial dijabarkan menjadi 1. Selanjutnya yang ini 4 faktorial, ini sama artinya dengan 4 kali 3 faktorial. Nah, kenapa sampai 3 faktorial? Karena pada penyebut di sini ada 3 faktorial. Jadi nanti kita boleh coret atau boleh sederhanakan. Kemudian 1 faktorial itu jawabannya adalah 1. Nah, dari hasil penyederhanaan ini, maka akan kita dapat ini hasilnya 3. Kemudian yang ini 4 bagi 1 hasilnya 4, berarti 3 kali 4 hasilnya 12. Jadi kesimpulannya, jadi banyak pasangan ganda campuran yang dapat dipilih adalah 12 pasangan. Nah, baik anak-anak, sekian untuk materi kaidah pencacahan hari ini. Untuk tugas, kalian bisa cek pada Google Classroom kalian masing-masing. Nah, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dan ingat tetap jaga kesehatan.